Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriana Sofia Monisa MSI dan teman-teman yang saya cintai. Baiklah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita masih hidup sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas UAS PowerPoint mengenai makna dan implementasi butir Pancasila sila yang pertama. Baik, sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Surya Anita sebagai moderator yang akan bertugas yang memimpin jalannya presentasi kali ini. Adapun rangkaian acara yang kita lalui ialah pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka presentasi ini dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua pembacaan materi yang akan disampaikan oleh sang pemateri dan di akhir presentasi nanti kami akan menyimpulkan materi presentasi kelompok kami. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Novita. Kepada Novita, saya persilahkan. Baiklah, saya Novita Rahmadina akan membacakan materi yang pertama. Makna butir Pancasila sila pertama. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya, ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang kita miliki. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Makna sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Pengakuan kepercayaan dan keyakinan. Makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Baiklah, saya Yeyen akan melanjutkan materi dari Novita. 2. Taat dalam beragama. Makna sila pertama Pancasila yang berikutnya ialah menciptakan sikap individual agar senantiasa taat dalam menjalankan agama, sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran-ajaran yang telah diperintahkan. Aturan yang dibuat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan diri atas sikap manusia yang tidak terbatas adanya. 3. Kebebasan dalam beragama. Makna sila pertama yang selanjutnya adalah memberikan pengakuan serta kebebasan. Jadi, setiap warga negara secara individu maupun masyarakat berhak memeluk agama yang dikehendakinya dan kemudian mengamalkan ajaran agama yang ia yakini dan telah ditetapkan dalam hukum agama dan undang-undang dasar. 4. Tak ada paksaan dalam beragama. Makna sila pertama yang keempat ialah tidak adanya unsur memaksa dan paksaan memeluk agama kepada orang lain. Jadi, setiap individu tidak boleh memaksa kelompok ataupun perorangan untuk ikut masuk agama yang dianut seseorang tersebut. Itulah mengapa semuanya tergantung dari keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat serta dilegalitaskan dalam segi hukum negara. Baiklah, saya Dini Azari akan melanjutkan materi dari Yeyen. 5. Saling menghormati dan menghargai. Makna sila pertama yang terakhir ialah menciptakan atau membangun pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan menjauhi sikap ketidakadilan atau membeda-bedakan diskriminatif pada ajaran agama lain meski bertentangan dengan keyakinannya. Implementasi penerapan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. 3. Menjaga toleransi atau saling menghormati di antar umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Saya Erika Agustin Rusmana, saya akan melanjutkan materi dari Dini Azari. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Yang kelima, tidak memaksa seorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk memiliki dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Contoh implementasi pengalaman Pancasila sila ke-1 di sekolah. 1. Menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Sikap-sikap toleran pada semua warga sekolah. Yang kedua,
selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak menjadi perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Yang keempat, menghormati dan menghargai berbeda hari-hari besar keagamaan teman yang beragama.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui arti dan makna dari setiap sila Pancasila. Misalnya saja, arti dan makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketuhanan jadi hal yang paling penting di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pancasila sebagai dasar negara ini juga dikenal dengan nama filosofi Groundslag. Like artinya norma, grounds berarti dasar, dan filosofis berarti filsafat. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama adalah Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila ini ya? Yuk kita cari tahu. Arti sila pertama Pancasila. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga nggak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita nggak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar, karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. 4. Toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat-menghormati. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja yang bisa diterapkan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Kamu mau mulai dari mana nih, kids? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Nah, baiklah, kesimpulan dari materi kami mengenai butir Pancasila sila pertama, di mana negara berfungsi untuk menjamin, memperjuangkan, mengupayakan,
dan membantu agar tiap-tiap penduduk memiliki kebebasan dan keluasaan untuk memeluk agamanya serta mengekspresikan keberadaannya itu. Jaminan negara tidak hanya terletak pada memeluk agamanya masing-masing, tapi juga mencakup kepada beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Negara tidak mengatur dan mencampuri ibadah dari agama-agama dan kepercayaan, melainkan negara menjamin agar pemeluk agama dan peribadatan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sila ke-1 dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan peluang yang sangat amat besar bagi terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama yang bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu, sila pertama Pancasila ini juga memberikan pengajaran serta anjuran kepada para pemeluk agama masing-masing untuk senantiasa mentaati norma-norma kehidupan beragama serta giat melaksanakan ibadah dari agama yang dianut. Prinsip dasar yang terkandung dalam sila pertama ini adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, baiklah teman-teman, kita telah memasuki sesi penutup. Sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Fitria Sofia Monisa MSI.